Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan ya prediksi soal P3K di tahun 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Nah ini udah masuk ke part ketiga. Kalau kemarin kita udah bahas seputar integritas dan juga kerjasama, nah kali ini kita akan bahas poin komunikasi di kompetensi manajerial ya. Nah, ini tips memilih jawaban ya. Berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, dengarkan, pahami, dan respon yang sesuai, bisa melobi dan juga bersikap terbuka untuk mencari solusi. Ini adalah tips untuk memilih jawaban seputar poin komunikasi. Oke, kita langsung ke prediksi soal pertama. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka saya akan A. menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu, B. mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya, C. membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri, D. menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Kita lihat penjelasannya. Nah, di poin A, yang menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. Memang ini harus kita tanggapi ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Tapi ada yang lebih penting ya. Kita lihat dulu di poin B, mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. Nah, ini adalah tidak solusi ya, tidak bersolusi karena nanti malah akan menambah masalah kalau kita mencari kambing hitamnya gitu ya. Kemudian membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. Nah, ini pun tidak boleh ya teman-teman. Kalau misalkan kita membiarkan ya ketidakbenaran itu terus berkembang, walaupun nantinya akan berhenti sendiri, nanti akan mengundang ketidakpercayaan orang lain kepada kita ya. Kemudian yang kedua, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Ini adalah pilihan yang paling tepat dipilih. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam salah satu bentuk komunikasi klarifikasi ya, bahwa kita itu dituduh ya, sedangkan tuduhan itu tidak benar ya. Maka harus kita bersihkan yaitu dengan klarifikasi, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Clear ya, sehingga informasi yang ataupun isu yang berkembang itu bisa clear, bisa memang sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu masuk ke poin yang tertinggi ya. Jadi kita pilih yang D. Oke, lanjut ke soal kedua. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Maka sikap Anda, A. meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama, B. menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah, C. meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah, D. tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang A ya, meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Ini paling solusinya. Yang poin A, meminta maaf. Nah, meminta maaf itu perlu teman-teman, walaupun memang dalam kondisi bahwa kita itu sebenarnya tidak salah ataupun memang tidak sepenuhnya salah. Kita harus meminta maaf karena terjadi yang namanya informasi yang memang kurang tepat gitu ya. Maka kita harus meminta maaf bahwa terjadi kesalahpahaman gitu ya. Itu kepada atasan kita harus meminta maaf. Apalagi kalau misalkan kita memang melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada atasannya. Dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Nah, ini adalah suatu bentuk bahwa kita itu sportif untuk mengembalikan kepercayaan pimpinan. Kita juga harus bisa berjanji bahwa kita ini memang tidak akan mengulangi hal yang sama ya, tidak akan mengulangi lagi untuk keterlambatan dalam mengerjakan tugas seperti itu ya. Nah, ini adalah poin yang tertinggi dari pilihan-pilihan yang ada. Kemudian yang kedua nih, menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. Nah, ini juga penting disampaikan. Alasan kenapa kita bisa terlambat ini memang perlu, akan tetapi kalau hanya kita menjelaskan saja tanpa adanya permohonan maaf, terutama karena memang salah ya, dan juga memang tidak ada upaya kita untuk kita akan berubah. Nah, ini adalah poinnya kurang ya, kurang tepat. Kemudian yang ke C, meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Ini udah ada unsur minta maaf, kemudian klarifikasi juga. Nah, ini orang satu ya, harus berjanji juga tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah, ini adalah tidak tepat ya untuk kita komunikasikan kepada atasan kita. Karena memang seharusnya kalau misalkan kita mau diberikan penunjang ya, sarana penunjang harusnya dari awalnya, tidak setelah adanya terjadi masalah. Nah, ini ya karena kita menolak kebenaran bahwa memang kita sendiri yang salah seharusnya gitu ya. Kita tidak mau dipersalahkan. Ini masuk ke skor yang paling rendah. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Pimpinan perusahaan Anda dikenal sebagai seseorang yang super sibuk dan sangat menghargai setiap waktu yang dilalui. Suatu ketika Anda diminta untuk menyampaikan kondisi dan statistik keuangan perusahaan terkini dengan sesingkat mungkin karena pimpinan Anda akan mengambil keputusan segera. Bagaimana cara Anda menyampaikannya?
A. Menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan singkat langsung ke inti permasalahan. B. Menyampaikan dalam bentuk grafik dan presentasi disertai penjelasan singkat. C. Menyampaikan langsung kepada inti permasalahan keuangan perusahaan. D. Menyampaikan hasil analisis pesaing dan peluang perusahaan untuk dapat tetap berkinerja. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih jawaban yang B ya, menyampaikan dalam bentuk grafik dan presentasi disertai penjelasan singkat. Nah, kenapa harus kita sampaikan dalam bentuk grafik? Kita lihat bahwa pimpinan teman-teman ya, pimpinan perusahaan teman-teman ini super sibuk. Dia hanya punya waktu, ya ibaratnya punya waktu hanya sedikit untuk mengetahui kondisi perusahaan keuangannya dan dia akan mengambil keputusan segera. Maka kita tampilkan dalam bentuk yang singkat juga ya, yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami itu dalam bentuk grafik dan presentasi singkat. Ya. Ini skornya masuk ke skor keempat ya kali itu. Nah, menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan singkat langsung ke inti permasalahan, nah ini juga penting ya, menyampaikan dengan bahasa. Akan tetapi kalau misalkan kita hanya menyampaikan saja tanpa adanya dalam bentuk yang realnya seperti apa, datanya seperti apa, maka itu juga susah ya, susah untuk dimengerti. Kalau pimpinan perusahaan kan biasanya gitu ya, yang penting ada data, silakan jelaskan secara singkat, lalu saya akan mengambil keputusan. Kemudian yang C ini menyampaikan langsung kepada inti permasalahan keuangan perusahaan. Nah, ini juga memang penting ya, langsung ke inti permasalahan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya ketika kita ingin menyampaikan inti permasalahan, kita berikan dulu pengantarnya. Nah, pengantarnya itu berupa data ya, seperti grafik dan juga presentasi, itu lebih bagus. Kemudian menyampaikan hasil analisis pesaing dan peluang perusahaan untuk dapat tetap berkinerja. Ini tidak ada relevansi sekali dengan yang ditanyakan di soal. Jadi kita pilih yang B ya, menyampaikan dalam bentuk grafik dan presentasi disertai penjelasan singkat. Soal keempat, Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal yang bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih jawaban yang D ya. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan. Oke, kita lihat di poin A, yaitu meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Nah, ini masuk ke skor terendah teman-teman, skor 1. Kenapa? Kita tahu bahwa perusahaannya itu sudah mulai mau maju ya. Jadi mulai mau berubah dari daftar hadir ataupun laporan harian yang dilaporkan secara manual pindah ke aplikasi ya teman-teman. Ini adalah suatu kemajuan teknologi. Nah, itu akan maju ya, berkembang. Nah, kalau misalkan kita menuntut untuk secara manual, maka kita itu masuk ke dalam menolak perubahan juga. Maka ini skornya skor 1. Kemudian yang B, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal yang bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. Nah, ini adalah kurang bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi memang boleh, akan tetapi kalau misalkan terus-menerus kan gitu, teman-teman seperti tidak punya loyalitas, tidak punya tanggung jawab. Ya. Kemudian C, saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Nah, ini pun juga kurang tepat ya teman-teman. Ini bukan solusi ya. Jadi penundaan itu adalah bukan solusi. Maka solusi yang paling baik adalah kita ketika misalkan memang pas terkadangnya itu kebetulan pas hari itu ya tidak ada sinyal atau sinyalnya kurang baik, maka kita harus berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Ini adalah paling solusi ya, paling bersolusi. Soal kelima, Anda bekerja sebagai customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, tiba-tiba seorang ibu tua ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, namun ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan tidak mengerti sama sekali dengan yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. D. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Jawabannya teman-teman. Ya. Nah, kita pilih jawaban yang C ya. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Nah, ini kan di soal tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita telah menjelaskan secara berulang kali dan bahasa yang mudah dipahami, tapi masih saja belum memahaminya ibu tersebut, maka ini tidak bisa dipilih ya, harus mencari solusi alternatif yang lain.
Kemudian yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusan. Nah, ini kalau misalkan masih berulang kali ya, masih seperti itu, maka kita harus curiga ya, harus kita curiga bahwa memang ibunya ini tidak mengerti dengan bahasa yang kita gunakan, mungkin seperti itu. Maka kesabaran kita itu harus ada tingkatannya. Sabar misalkan, oh mungkin ini belum paham, ataukah ada sesuatu yang perlu ditanyakan, atau memang sama sekali tidak mengerti bahasa yang kita gunakan. Nah, kita harus curiga seperti itu. Nah, kalau misalkan masih kebingungan, maka kita boleh membantu ibu tersebut ya. Tetapi kalau misalkan kita membantu secara proses pengurusannya, maka pekerjaan kita itu tidak akan efektif karena kita bertugas sebagai customer service juga ya, tidak hanya satu pelanggan saja, tetapi masih banyak pelanggan yang lain. Maka ini kurang efektif kalau untuk dipilih ya, dan juga tidak memandirikan masyarakat. Kemudian yang ke-C, ya, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat untuk ini akan membuat kita bekerja secara efektif ya. Jadi hanya sekali lagi penjelasan kepada orang yang memang paham dengan bahasa kita, lalu mereka juga akan menjelaskan kepada keluarganya sehingga mereka semua akan paham ya, tidak ada kesalahpahaman sehingga mereka juga bisa mengurusnya dengan baik ya untuk BPJS-nya. Kemudian yang D, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Kita boleh meminta bantuannya, tetapi lebih afdalnya kita sendiri yang menawarkan solusi ya, harus berperilaku secara mandiri ya, sehingga tidak menyusahkan yang lain. Dan kita pun, rekan kita itu juga bertugas secara efektif dan tidak buang-buang waktu ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk part ketiga kita cukupkan dan akan kita teruskan di part berikutnya.